Saya nggak ada niat untuk ngajarin, saya nggak ada niat edukasi atau apapun gitu. Tapi ternyata ya memang masyarakat kita harus dibuat lebih melek lagi. Karena masalah pertama kan yang saya lihat di kalangan yang PNS pun cendekiawan sekalipun, masalah utang itu adalah sesuatu yang dianggap hal yang lumrah gitu. Padahal kan tidak seperti itu konsepnya. Kalau kita berbelanja itu dalam posisi siap, nggak perlu ngutang gitu. Kenapa kita harus ngutang gitu? Itu sih pertama landasan saya buat channel ini ya. Dan bahwa berinvestasi itu bisa gitu. Berinvestasi itu bisa di jalur yang aman gitu, enggak perlu spekulatif. Ya kagetnya sih bahkan banyak teman-teman yang ikut tertampar ceritanya. Ikut tertampar dan ya akhirnya melek bahwa mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan serupa. Sebagai wujud syukur saya buka kemarin sesi giveaway jadi 4 sesi ya. Sesi pertama saya bagikan 100.000 untuk 25 orang. Kemudian sesi 2 itu ada sekitar 27 orang. Saya keceplosan ngasih hadiah 200.000. Terus sesi 3 kemarin itu sebenarnya ada 4 orang, cuma kan 2 waktu itu tidak mengangkat telepon dan tidak kasih kabar. Jadi akhirnya cuma 2 yang saya kasih ini gift card kan. Untuk yang senilai 500.000 ya di sesi 3 itu kemarin. Ada Mas Musyawir yang kebetulan di sini juga dan juga ada Mbak Ria gitu. Jadi saya bacain 116 respon. Wah, nambah. Tadi saya lihat 118, ada nambah lagi 8 nih gitu. Ya, kalau saya lihat dari grafiknya, cita-cita pensiun di umur berapa? 25% ya, 25,9% menjawab ingin pensiun di umur 50 gitu ya. Ya standar di umur 50 ya. Terus yang terbanyak kedua ingin pensiun di umur 60. Yang heran ini ada satu orang nih jawab pensiun di umur 20. Oh, anak bos, berarti tidak perlu kerja. Langsung pensiun gitu. Jarang ya ada yang bisa pensiun di umur 20 itu, kecuali ya satu memang anak sultan. Yang dua yang memang pengeluarannya sedikit. Kalau pengeluarannya sedikit gampang sih pensiun kan gitu. Adanya Mas Bahtiar ajal Mas. Enggak lama sama pensiun di umur 20 baik-baik aja dia gitu. Memang kita harus menarget ya, kita mau pensiun di umur berapa itu soalnya penting sekali. Karena kalau kita nggak punya target, menaruh visi dan misinya itu loh. Kalau nggak ada gambaran mau di mana garis finishnya kan jalan aja mulai males ini kadang. Terus cita-cita pensiun dengan uang berapa ya? Ini 21,4% korespondensi menjawab pensiun dengan uang 1 miliar. Saya doakan sukses pokoknya ya. Oh ya gini deh, teman-teman ada pertanyaan nggak? Biar teman-teman nih juga ikut rembuk, ikut bicara. Mungkin ada saran atau masukan atau ada cerita lah gitu. Atau mau bertanya, kita bisa diskusi sama-sama nih di sini. Monggo. Mau cerita Pak. Yo silakan. Ini berkaitan tentang saham Pak. Nggih. Download aplikasi yang namanya Ajaib. Ajaib nggih. Kemudian saham yang pertama kali saya beli itu saham IPO yang namanya Arci. Saya nggak tahu apa itu tentang saham dan mulainya langsung saham IPO Arci. Terus sekarang itu turun harganya. Nah ini saya cut loss atau gimana Pak ya? Saya kok takut ya. Waduh. Sebenarnya pertama-tama saya Mas Aldi ini langsung to the point. Ya sebenarnya saya nggak terlalu mau membahas soal saham per saham itu secara spesifik itulah istilahnya. Saham itu sesuatu yang dinamika selalu berganti. Kalau saya bahas sekarang belum tentu ditonton minggu depan, belum tentu ditonton, itu sesuatu yang relevan kan karena kita nggak tahu perubahannya. Gitu. Saya beli di harga 735 Pak. Sekitar ini ya bulan Juni ya. Jadi kalau kita mau membahas suatu saham itu terlalu murah atau terlalu rendah kan memang ada namanya PBV. Jadi untuk mengetahui harganya, book value-nya dia dengan harga yang sekarang itu. Jadi kalau kita lihat seluruh asetnya gitu. Misalnya dia punya aset cuma 10 juta gitu. Terus jumlah lembar saham yang dijual itu cuma 2 lembar. Berarti kan per lembar itu 5 juta gitu loh maksudnya. Kita lihat aja di laporan keuangannya dia, total ekuitasnya berapa plus dibagi dengan total lembar saham yang dia bagikan. Nanti kalau udah kelihatan dari sana ada yang namanya rasionya nanti berapa kali lipat daripada itu gitu. Karena ini perusahaan cukup baru, kadang-kadang kita kan nggak tahu nih tahun per tahun tuh berapa rasionya. Ada yang bilang, wah 5 kali lipat dari PBV masih normal kok buka lapak. Jadi harga itu 5 kali lipat dari harga yang seharusnya. Dan 5 kali lipat dari book value-nya itu masih normal dibilang sama orang-orang itu gitu.
Sekarang kan terserah mas masing-masing, bapak dan ibu gimana, berapa menurut bapak dan ibu harga yang normalnya masing-masing. Kalau perusahaannya sudah lama berdiri ya Mas Aldi ya, bisa kelihatan per tahun itu harga normalnya berapa itu, berapa kali lipat dari dari total kekayaan yang dia punya dengan lembar saham dibagi itu. Jadi kalau misalnya dia tuh sebenarnya normalnya ya 4 kali lipat daripada harga PBV-nya gitu. Setiap tahun 4 kali lipat, 5 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, baru kelihatan harga normalnya gitu. Kalau masih perusahaan yang baru itu nggak bisa dihitung. Kan ada harga tahun lalunya gitu. Sekarang pertanyaannya kembali ke Mas Aldi aja. Saya tanya simpel aja. Archie ini perusahaan apa sih? Katanya saya pernah baca itu dia perusahaan tambang emas. Mas Aldi percaya sama tambang emas? Artinya dengan prospek emas. Soalnya kan saya investasi itu yaitu mulai ada dulu gitu loh. Ketika beli saham perusahaan awal dia baru buka itu mungkin, dan tambang emas, apalagi tambang emas kan mungkin prospeknya ke depan naik. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang ya jelas bisnisnya, laba ruginya dia laporin dengan bagus, itu bisa kita lihat gitu. Mungkin sekarang lagi ya harga emas kan kemarin udah sampai di puncak, habis itu sempat turun gitu. Ya kalau Mas Aldi percaya, dia percaya dengan Archie, percaya dengan prospek pekerjaan yang dia lakukan emas, silakan di hold gitu loh. Makanya saya bilang kan kemarin jangan terlalu banyak naruh di saham itu. 20% aja, 80% di reksadana. Ini karena situasi-situasi seperti ini gitu loh. Saya ngasih masukan cut loss atau enggak kan itu enggak boleh. Jadi saya dibilang kayak wah ini tukang goreng saham gitu lah gitu. Bukan gitu loh. Iya dia, ya proporsi aja diatur. Iya. roller coaster ya. Download program-program kayak RDT itu kan bisa kan ngelihat berapa dia laporan per kuartal, apakah dia rugi, apakah dia untung. Ya semoga bisa mencerahkan ya. Siap, terima kasih Pak. Mas Ruslin nih bacot santuy. Korigor Army. Oh ini ada Mas Rio, percaya fundamental for life, hidup fundamental. Pisahkan fundamental dengan yang spekulatif itu. Nanti proporsinya diatur. Artinya tabungan saya untuk pensiun, yang benar-benar saya untuk pensiun, ya saya taruh di fundamental itu. Kalau yang memang untuk main-main ya ada lagi lain itu. Saya nggak berani bagikan dulu karena kan di channel saya itu saya cuma mau mengatur mindset biar kita investasi logis dan realistis gitu loh. Jangan lu aneh-aneh ya. Takutnya nanti kalau saya langsung bagikan di awal yang swing trader, yang investasi yang nyeleneh itu, takutnya kan orang-orang salah persepsi terhadap channel ini gitu loh. Padahal kan di sini kan intinya nabung aja dulu, investasi aja dulu di jalur yang aman. Iya, saya Mas mau nanya. Monggo. Gini kan rencananya saya hari Senin itu pengen tarik deposito di reksadana semua rencananya. Nah saya masih bingung, ada 2 reksadana yang saya lihat itu, satu di Bareksa sih, RDPT Rendra Pendapatan Tetap Premium. Ya itu dengan return satu tahunnya itu dari historical 14%. Bandingkan dengan dana mas stabil kan yang kurang lebih 8% ya. Nah yang saya lihat itu dari portfolionya untuk dana mas stabil itu obligasi itu ya apa namanya, negara perusahaan. Ada banyak Ada negara dan perusahaan. Nah, kalau misalnya RDPT yang di Bareksa itu lebih ke ori, ke suku, ke FR ya kayak gitu, ke negara. Kira-kira bagus mana itu Mas? RDPT yang premium itu berapa drawdown-nya? Penurunan angka kejadian. Drawdown-nya saya kurang lihat ya, cuman total AUM-nya itu baru 300 miliar sih. 300 miliar ya. Ya kalau dilihat dari return 14% kan jelas menang dia ya gitu. Tapi kan sebenarnya Mas harus lihat drawdown-nya gitu. Dan ini sebenarnya uangnya mau dipakai apa itu? Mau dipakai kapan sih tepatnya pertanyaannya. Kalau memang mau dipakai dalam jangka waktu 5, 10, 20 tahun ya enggak masalah itu loh. Karena kalau drawdown besar tapi kalau dibiarin lama pasti naik itu. Tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang Mas mau pakai dalam jangka waktu 3-5 tahun atau dalam tahun inilah misalnya mau bayar SPP, kan kita harus berusaha nyari yang nggak merah gitu loh. Ya kali mau narik merah rugi. Nah kayak kalau saya kan kebetulan uangnya ini saya mau putar lagi, maka saya taruh di dana mas stabil. Saya putar dalam waktu dekat lah, mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Nanti saya kan pasti bagikan ke teman-teman. Atau memang diatur proporsinya bisa juga 50% di dana mas stabil, 50% taruh di RDPT, kan itu ide yang bagus juga.
Riko, beli kenapa nggak invest di Sukor Invest? Bukankah return per tahunnya sangat menggiurkan? Lagi nanya return, saya kan udah bilang lihat drawdown dulu, lihat drawdown, jangan lihat return. Saham juga menggiurkan 20-40%, tapi kan kalau memang uangnya merah nggak tidur tar. Apalagi kalau pakai mindset uangnya besar itu loh, sampai 1 miliar, terus kita lihat merah, kan nggak lucu juga. Mas Musyawir, apakah beli nggak ada niatan buka memory? Lumayan tuh bisa pakai buat grup diskusi seperti Telegram. Ya mungkin nanti ya gitu. Tapi saya sebenarnya di YouTube tuh nggak ada terlalu tujuan untuk monetization ya. Artinya kan orang-orang bikin channel YouTube kan biasanya kan biar dapat penghasilan tambahan gitu. Ya nggak bisa dipungkiri juga penghasilan dari YouTube tuh bisa kayak sekarang baru mulai aja bisa sampai 4,5 sampai 8 juta sebulan gitu loh. Tapi kan itu sesuatu yang bukan target gitu. Jadi malah uangnya saya balikin lagi gitu. Misalnya kalau kemarin saya nggak kasih giveaway, mungkin saya beli AdSense gitu. Saya beli biar channel YouTube itu diiklankan gitu. Sekarang kan lebih saya bagiin aja uangnya itu untuk yang terutama untuk yang udah subscribe dan ikut untuk kegiatan-kegiatan giveaway kan lebih baik saya bagiin aja uang. Kayak lebih berfaedah sih seperti itu ya. Toh nanti kan saya minta bantuan teman-teman untuk mengiklankan kan. Artinya konten-konten yang memang teman-teman rasa bermanfaat bisa di-share apalagi ke orang-orang yang perlu itu. Kayak kemarin kan orang tua sih sebenarnya sih keluarga gitu hampir terjebak di cuan sesat gitu. Habis itu dibagiin video saya setelah nonton, oh iya ya hampir kan gitu. Yang kayak gitu tuh sebenarnya saya lebih senang iklan mouth to mouth aja daripada saya pakai uangnya untuk beli Google Ads segala macam tuh kayaknya kurang bermanfaat gitu loh. Mau tanya beli tentang robot trading. Jadi kan bapak saya ditawarin temennya berhasil dalam hal finansial ikut net 89. Aduh baru aja diomongin. Tahu nggak teman-teman? Ini orang tua masih keluarga juga itu. Mau naruh 900 juta loh di net 89. Saya dalam hati wah. barusan ada yang ngechat ini. Tolong nih mau ngechat. Terus akhirnya ya itu kasih video saya yang cuan sesat yang volume 2 tuh ya. Jadi kalau teman-teman mau bedain ya, ada namanya skema yang piramida, ada skema Ponzi, ada juga yang MLM gitu. Biar kalau MLM tuh biasanya produknya jelas gitu. Ada yang dijual gitu kayak Oriflame segala macam itu kan artinya produknya dijual ada gitu. Ya itu masih legit lah bisa dibilang tuh masih diakui. Nah nanti ada skema piramida gitu. Kalau skema piramida tuh dipaksa nyari kaki gitu. Nyari kaki. Untuk kamu tolong cari 3 orang anggota gitu. Nanti 3 orang anggota cari lagi 3 gitu. Jadi 3 itu biasanya skema piramida itu. Yang kaya biasanya yang di atasnya ya. Anda yakin Anda akan sukses gitu. Kalau di bawah ya nggak tahu. Kalau Ponzi lebih sadis lagi. Kalau kita lihat sejarahnya ya Ponzi yang terlama tuh bisa sampai 60 tahun loh. Jadi ada yang bilang kayak ATG itu, saya 2 bulan profit gitu. Saya sudah dari setahun ikut gitu. Tetap profit habis itu jadi fanatik penggemar ATG ya. Mungkin ya jalan-jalannya kurang jauh, mungkin terus tidurnya kurang malam. Ya kalau Ponzi itu biasanya dia sampai 17 sampai 60 tahun gitu. Kalau Ponzi itu nah kita kan di atas nih, ada anggota baru yang daftar, uang anggota yang baru itu dijadikan profit buat yang di atas. Itu terus berputar selama masih ada anggota yang baru, ya selama itu juga Ponzi-nya berdiri gitu. Makanya susah kolapsnya gitu, jadi lama dia jatuhnya gitu. Dan yang seperti ini memang diawasi sih otoritas jasa keuangan ya, kadang-kadang mereka juga mereka tuh mengeluarkan blacklist gitu loh. Ini lo sesat. Tapi masyarakat kita masih seneng yang kayak gitu, mau diapain? Siapa yang mau dikasih tahu orang dablek semua? Kalau teman-teman ada ditawar investasi seperti itu ya cek legalitas aja dulu ya. Di net 89 tuh saya lihat legalitasnya kurang bagus gitu. Nanti lagi saya dihujat lagi ke ATG. Ini kan ini follower di IG aja nih banyak teman-teman ikut di net 89 nih. Oh. Jadi kalau memang mau lihat dulu dari legalitasnya ya kita pakai rujukan karena kita di Indonesia bisa memakai rujukan di OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kita lihat brokernya juga, brokernya di mana, kantornya di mana. Kalau saran saya mau ikut seperti itu boleh, dikit aja, jangan banyak-banyak. Seperti saya bilang proporsinya diatur. Ini kalau sampai naruh 900 juta hampir 1 miliar di tempat seperti itu ya antara dia kaya banget apa memang. Jadi kan 900 juta hilang nggak masalah itu. Jadi harus asumsi bahwa kita siap kehilangan uangnya itu baru boleh main di sana. Christopher Andrew mungkin itu bisa menjawab ya. Ini lagi Rio Rizky nih nawarin saham.
kick lo. Nah, bercanda. Ya sebenarnya nggak boleh ya gitu loh, karena kan saya juga sendiri nggak pernah harus beli saham ini gitu. Itu kan sesuatu yang mengarahkan dan menjuruskan. Sama kayak Cristiano Ronaldo itu loh, mindah Coca-Cola. Sahamnya dibilang anjlok, media bilang anjlok, kan tidak seefektif itu sih sebenarnya. Tidak terlalu turun, cuma 4% atau berapa, kan enggak rugi-rugi banget itu. Sesuatu yang biasa, tapi kan media membesar-besarkan itu. Makanya kalau saya sih pribadi nggak pernah menyarankan ataupun melarang ya membeli saham apapun. Cuma saya berharap teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi ada punya kemampuan untuk menilai mana yang bagus, mana yang buruk. Oke, Putu Eka, proporsi keuangan lebih banyak ke saham, reksadana, bisnis, properti, beli. Penghasil terbesar beli dari mana? Wih, Putu Eka, ini pertanyaannya to the point. Mana dia? Mana ada di sini orangnya? Ada nih. Ya saya jawab aja ya gitu. Kadang-kadang saya juga nggak ada yang saya sembunyiin, juga nggak ada yang aneh-aneh itulah istilahnya itu. Kalau saya di saham itu hampir 50%. Sebenarnya saya bilang kalau berani itu kan taruh 40% aja. Kalau reksadana juga 50% gitu. Kalau bisnis itu selalu saya pisahkan dari uang saya sendiri. Kalau bisnis itu beda tempatnya. Jadi itu bukan uang saya, itu uang bisnis gitu loh. Terus kalau properti rahasia. Properti nggak bisa dibuka di tempat seperti ini. Kalau penghasilan terbesar ya masih saya sebenarnya buka jasa konsultan untuk ilmiah gitu loh. Dan mungkin ada penghasilan lain sebagai dosen, sebagai dokter juga ada gitu. Oke, berikutnya Mas Ocef Primbada. Terima kasih Dok, tips Airbnb sudah saya coba dan syukur berhasil. Terima kasih banyak. Wih, mantap sekali. Ya syukur ya kalau bermanfaat ya. Kelvin Gunarto. Beli mau tanya kenapa langsung berani invest di Bibit sampai 1 miliar? Apa tidak ada rasa takut pertama? Aplikasi yang pada zamannya belum terkenal seperti sekarang aplikasi Bibit itu. Ya perasaan was-was kan ada ya, apalagi kita kan bermain dengan uang yang cukup besar nominalnya. Tapi kan seperti yang saya bilang di awal itu, kita harus percaya pada otoritas jasa keuangan. Jadi kalau memang sudah dibilang legal, apalagi sudah dibilang itu aman oleh negara gitu loh, artinya sudah dibilang aman juga oleh otoritas jasa keuangan, ya udah berani naruh di sana. Ya bisa dikejar kalau ada apa-apa gitu lah. Bisa dilaporkan secara hukum segala macam. Justru teman-teman tuh sebenarnya kita punya kan kayak lembaga perlindungan konsumen, juga kan untuk lembaga penjamin simpanan, apalagi kalau teman-teman naruh di bank tuh, jadi uangnya ya seperti udah ada yang asuransiin gitu, kayak ada terjadi sesuatu dan lain hal bisa balik kok sebenarnya gitu. Makanya kalau kita nggak naruh di tempat yang ada legalitas seperti itu, ya resikonya kalau hilang nggak tahu ngejarnya kemana gitu. Siapa mau diprotes gitu kan? Kadang-kadang kan teman-teman berpikir bisa dilaporin ke polisi gitu. Soalnya ada hutang piutang. Ini yang sering nih saya lihat ya, ada hutang piutang, mereka laporin ke polisi gitu. Ya orang yang hutang tuh bisa aja di penjara, tapi uang teman-teman nggak balik. Mau diapain kan gitu ya sudah. Teman-teman uang yang hilang dari investasi bodong itu nggak balik walaupun orangnya sudah di penjara loh. Itu banyak kejadian itu, kayak kemarin yang First Travel tuh, kayak Pak Panji HR, Pak Amerta belajar investasi di usia berapa. Teman saya yang background ekonomi saja masih ada yang nggak yakin. Saya belajar investasi itu umur 26. Saya ingat beli obligasi negara waktu itu melalui Bank BNI. Jadi kan ada yang nanya kenapa saya pakai BNI gini. Karena ya bank, karena itu bank negara BUMN gitu. Karena kan saya masih percaya pada negara ini. Saya juga percaya pada otoritas jasa keuangan. Bahkan saya beli sekuritas itu saya beli di BNI. Kalau orang awam tuh, karena kita kan nggak terlalu ngerti nih, ada ajaib, ada Bibit. Jadi kalau kita naruh di bank, udah pasti itu yang aman gitu loh. Waktu itu saya nggak tahu ada yang Bibit, ada ajaib, ada aplikasi-aplikasi lain kan. Untuk sekuritas juga saya nggak tahu ada iPod Go, ada Mirai, itu nggak tahu saya gitu. Makanya kalau saya berpikir logis seperti orang awam yang nggak ada yang ngajarin gitu ya, saya main aman, saya naruh di bank aja, bikin sekuritas juga di bank aja. Terus perlakuan dari Bank BNI, saya nggak disponsori loh, saya tidak disponsori dari Bank BNI. Ya ada yang dari BNI nonton nanti nih follower saya. Saya tidak disponsori oleh pihak manapun, tidak juga oleh pihak BNI, tapi saya mendapat perlakuan yang bagus dari Bank BNI gitu. Ya yang sentuhan-sentuhan simpel lah, kayak nggak perlu ngantri gitu kan, enak kan gitu. Kayak ada apa-apa mereka yang nelponin gitu, ada apa-apa tinggal nanya lewat WA. Itu kan sesuatu yang customer service yang bagus lah itu. Pokoknya
untuk BNI yang di Bali itu saya rekomen banget. Di BNI yang di Renon itu ya. Wih, saya udah ngelantur 1 jam nih. Trading lewat binomo. Lewat bibit lah, lewat bibit. Saya tidak disponsori. Bibit di mana kau? Saya tidak disponsori oleh bibit. Tapi kalau bibit itu karena dia jelas kan, karena dia bukan sesuatu yang trading ya. Dia lebih ke jangka panjang. Jadi kayak naruh uang gitu, kayak reksadana itu kan lebih aman ya gitu. Kalau trading itu punya proporsi berbeda dan saya nanti bagikan belakangan lah, apalagi kan binomo. Kalau loss terbesar yang loss terbesar yang pernah saya alami, udah lah nggak usah dibahas di sini. Jadi nih saya bagi nih buat teman-teman juga. Ada 3 guru. Jadi kita bisa belajar dari 3 hal gitu. Yang pertama itu adalah dari proses refleksi, proses pencerahan. Ini biasanya kalau yang level-level ini nih biasanya yang dapat ilham, dapat wahyu itu yang paling bijak itu adalah belajar dari refleksi gitu. Ini teori dari Confucius ya gitu. Teman-teman biar tahu juga. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri, ini udah ada dari dulu gitu. Proses kedua itu adalah dari imitasi. Jadi kita meniru, yang dimaksud dengan meniru itu kita meniru dari orang-orang yang sudah sukses, dari guru-guru yang ngajar kita di sekolah. Itu yang kita jadikan contoh, kita jadikan idola. Itu adalah proses yang paling gampang. Apalagi kalau ada yang mau ngajarin ya, bagi-bagi di channel gitu. Ini loh caranya. Itu adalah guru yang paling gampang untuk ditiru. Nah, cara belajar ketiga itu yang paling menyakitkan, yaitu dari pengalaman. Kalau udah kayak Mas Aldi sampai minus gitu, merah, nggak tidur, itu adalah proses yang paling. Apalagi kalau sampai, jangan sampai, kalau sampai rugi itu, deg. Jadi proses belajar ketiga adalah dari pengalaman gitu. Kebetulan kalau saya kan pengalaman ya memang loss pernah cukup besar tuh ada, tapi saya anggap sudah berlalu dan memang Tuhan kasih return imbas hasil yang lebih besar lagi, konten demi konten. Bercanda. Mau tanya tips psikologi mengatasi rasa takut action investasi. Kalau saya sih waktu memulai itu ya itu saya berpedoman pada yang benar aja gitu. Kalau kita benar tuh otomatis jadi berani ya gitu. Makanya kalau saya berpedoman kayak misalnya saya investasi di bank, makanya saya kemarin tuh waktu pertama kali investasi tuh saya ingat kok saya naruh hampir 400 jutaan di bank BNI untuk taruh di obligasi negara gitu. Dan memang returnnya bagus, terus uangnya juga utuh terakhir waktu dikembalikan. Ikutin, mungkin teman-teman harus lihat ini cuannya di jalan yang sesat apa yang salah. Kalau di binomo itu naruh 400 ya deg-deg juga. Tapi kalau kita udah naruh di perusahaan-perusahaan yang bagus itu ya, apalagi program media investasi yang bank yang memang terpercaya pasti lebih aman. Oke, karena ini sudah jam 18 Wita, saya tutup sesi tanya jawab. Kita siap-siap ke event utama. Gila. Tar. Bisa nggak ya? Soalnya program ini saya taruh di sini, program untuk random. Kalau saya klik di sini jangan-jangan nggak live nanti ya, coba deh yuk. Teman-teman yang di IG nanti mungkin harus ikut join di ini ya sama teman-teman yang di Google Meet. Kalau nggak gitu nggak lihat angkanya nanti. Jadi tadi saya baru download aplikasi kayak random generator angka. Bisa lihat nggak ya? Random number. Jadi saya pilih random number yang pertama, terus jumlah korespondensi itu ada 121 respon ya. Jadi dari angka 1 sampai 121. Oke, kita belum lihat di sini ya. 1 sampai 121. Dan kalau sudah terpilih nanti saya panggil nomornya, saya cocokkan kembali. Kalau misalnya orang nggak ada, kita undi ulang aja. Biar yang dapat kesempatan kan yang join di Google Meet ya. Deg-deg, silakan. Saya share dulu window. Ini nomor absennya ada di kiri ya. Berapa nih? 66. Kita lihat ya siapa 66. Oke Pak. Oke .PAKK. Ada orangnya nggak di sini? Wah, sayang sekali. Hitung ya sama-sama ya sampai 10 ya. Oke PAKK. Skip semua, udah skip. 10, 9, 2, 1. Ya, kita skip dulu. Oke ya, kita lanjut ya. Deg-deg dulu, deg-deg.
28. Oke, cek 28 ya. Chris Mantelaum. Ada nggak orangnya di sini? Hitung ya. 10, 9, 2, 1. Aduh, ya sudahlah, kita next saja ya. Kita sampai dapat ya. $76 ya. 76 mana 76? Aldi MRIOJS gimana nyebutnya? Ada Aldi MRIOJS. Skip lagi nih. Aduh. Oke, kita skip yang berikutnya. 45. Ini kayaknya ada sih nih. Kade Krishna ada nih kayak tadi. Saya lihat ada nih. Krishna, ada nggak? Really? Tak ada? Ya, kita skip lagi nih. Benar nih, nggak ada ya? Ya, ada ya. Skip lagi ya. Kita mulai lagi. Susah kali nyari pemenang, bagiin uang susah. 68. Oke, 68. Nur Cahyadi. Nggak ada juga nih. Nur Cahyadi. Panggilan pertama untuk Bapak Nur Cahyadi. Iya, beli. Iya, ada Mas Nur Cahyadi. Selamat dulu ya Mas Nur ya. Kita kasih hadiah 1 juta rupiah berupa gift card dari Bibit. Astaga, itu berapa kali kita ngulang ya? Ada 5 kali tuh ngulang skip. Selamat ya Mas Nur ya. Terima kasih. Bisa diberikan pesan dan pesan untuk teman-teman di sini dan juga gimana saran dan masukan untuk channel ini. Belum nyiapin pidato kemenangan. Bagus sih. Saya dapat giveaway. Contohnya bagus sih, Bli. Jadi ngajak masyarakat di Indonesia yang sebenarnya menurut saya minim pengetahuan untuk investasi. Investasi dari yang risiko rendah seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap yang kayak dana mas stabil. Itu kan juga resikonya juga rendah tapi cukup lumayan lah daripada deg-degan gitu. Intinya kan emang tujuan saya kan biar semua orang mulai nabung, semua orang mulai investasi ya. Saya nggak punya tujuan di atas itu lagi, nggak ada, itu aja sih. Makasih ya Mas Nur ya, selamat ya. Nanti saya chat kode linknya hadiahnya di IG ya, di Instagram ya. Iya. Siap. Terima kasih, Bing. Iya. Sehat selalu. Iya, amin. Semoga semua sehat selalu. Karena saya lagi baik, sekali lagi ya, biar deg-deg lagi ya. Truly random nih, saya kasih 1 juta nih. Nih saya kasih lagi 1 nih. 25. Oke, share screen dulu. Wih, Mas Lutfi. Dapat dia, coy. Mas Lutfi. Bukan kayaknya nih, Mas. Beda ya. Waduh, bilang halo dulu. Halo Om. Ternyata bukan Mas Lutfi yang itu. Baiklah, kita akan random lagi ya. Random number. Nih, saya kasih anak saya ngeklik ya. Nih, klik Ucan yang biru. $120. Mas Ruslin, oh akhirnya hoki Mas. Rezeki dari anak ini loh. Oh, kamu bilang makasih dulu sama anak saya. Silakan kasih masukan, saran. Nih, biar ada pidato kemenangan dulu dari Mas Ruslin. Dia curang, dia komentar 2 atau 3 kali kayaknya. Ya wis, tak apa-apa lah. Gimana Mas Ruslin? Tapi channelnya semoga lebih bisa upload lagi. Iya. Konten-konten yang bisa menginspirasi. Ya. Oke deh, sip deh. Jadi teman-teman ya, jadi kan saya bagikan hari ini berupa giveaway untuk sesi 4. Ada 2 orang pemenang ya. Ada Mas Ruslin juga sama Mas Nur Cahyadi.
teman-teman yang belum dapat nggak usah khawatir, saya selalu ingat orang-orang yang datang dari awal yang memang mendukung channel saya, apalagi yang rajin komentar. Ada Mbak Ria juga, halo. Nanti ke depan ada giveaway lagi, semoga semua dapat kebagian nih, apalagi teman-teman yang udah komentar-komentar dari awal. Makanya saya bingung mau milih siapa. Kalau saya milih kan ntar, apalagi udah sama-sama kenal, nanti misalnya kan nanti ada konflik of interest, makanya saya menggunakan random generator aja. Jadi biar kelihatan random angkanya, biar nggak ada saya nggak pilih kasih ya gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dadah teman-teman. Dadah. Sehat selalu. Yuk, dadah. Kasih beli. Yuk. Dadah. Makasih semua.